Yuk teman-teman, kembali lagi kita bersama pembelajaran JP Ternak Kampung. Metode pembelajaran kali ini proses pembesaran ayam dan pakan seperti apa yang harus diberikan. Kita harus selalu upgrade teman-teman tentang ilmu yang harus kita dapatkan dalam peternakan ayam kampung, skala rumahan ataupun skala besar. Nah, di sini konsep yang saya bangun dalam metode peternakan ayam kampung saya memiliki 9 indukan dan 1 pejantan, di mana pada saat usia ayam itu beranjak 1,5 bulan, maka pakannya sudah saya campur dengan pakan alternatif. Dedaunan dicampur dengan batang pisang dan diberikan juga nutrisi ataupun jamunya teman-teman, agar ayam itu dalam keadaan sehat. Lihatlah kondisinya sekarang. Jadi yang perlu saya sampaikan di video ini statement ataupun langkah-langkah dasar bagaimana pemisahannya dari mereka usia baru menetas sampai mereka bisa besar dan bisa dijual pedaging ataupun dikembangkan lagi ya menjadi indukan. Ini proses bertelur. Kenapa konsepnya ataupun mereka bisa berdua seperti ini? Karena yang warna coklat ini teman-teman, sedikit informasi, yang warna coklat ini baru saja selesai masa bertelurnya. Dia ada menghasilkan sekitar 12 ataupun 13 butir telur. Nah, berarti setiap harinya itu 1 butir. Jadi sudah 13 hari dia proses untuk bertelur. Jadi ini hari ke-15 di mana dia itu harus mengeram. Tetapi pada peternakan saya ini teman-teman, saya mengambil alih untuk proses ngeramnya. Saya menggunakan mesin penetas otomatis. Di video-video sebelumnya kalian bisa cek bagaimana proses terjadi. Nah, ini yang coklat, dia proses bagaimana dia harus mengeram. Dan ini 2 hari akan treatmentnya seperti ini. Ini nanti saya akan tangkap. Saya lakukan 3 kali. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa ambil dia. Kalau yang hitamnya ini sebentar ya. Kalau yang hitamnya ini mau bertelur. Ini kesempatan baik jika memang ini kita bisa saksikan dia bertelur ya. Ini kelihatan dia sudah ngeden gitu, yang hitam. Nah, dia tempat yang hitam ini biasanya bertelur di sini, makanya dia tidak yang di sebelah-sebelahnya ya. Maka dia tetap di sini. Coklat ini beranggapan dia netasnya di sini. Nah, makanya ini waktu telur yang tadi barusan keluar, kalian bisa lihat tadi ya, langsung diambil sama yang coklat teman-teman. Langsung diambil sama yang coklat dan dia karena sifat dia itu sifat mengeram ya. Ayam itu karakter sifat mengeram. Jadi begitu ada yang bertelur dia mengambilnya untuk diraminya. Karena telur dia udah kita ambil di mesin penetas otomatis. Jadi treatment seperti ini. Ini yang hitam baru saja selesai dan dia akan pergi. Kita akan suruh dia pergi. Yang hitam karena dia sudah bertelur ya. Oke. Nah, yang coklat prosesnya bagaimana teman-teman? Karena telurnya ini pun akan kita ambil ya. Telurnya ini tetap kita akan ambil. Jadi berapa yang dihasilkan di hari ini itu tetap dimasukkan ke dalam mesin penetas. Dan ini bagaimana cara penanganannya? Nah, ini tinggal ditangkap saja agar dia keesokan harinya setelah dilakukan treatment 3 kali ya. Treatment 3 kali seperti ini dia tidak mengeram lagi. Nah, yang perlu kalian perhatikan, ini bisa dicabut bulu di bawahnya ataupun di belakang. Cabut sedikit saja. Nah, jadi dia bisa merasakan ada refleksi di bagian belakangnya ataupun di bagian bawah belakang ya. Setelah itu kita tangkap dia, kita tangkap. Nah, kita perlu untuk merendam dia sebentar saja. Sebentar. Oke, dikelepin. Oke. Nah, baru seperti itu teman-teman. Nah, dia akan secara tidak langsung merasakan relaksasi dari treatment kita. Dilakukan 3 kali seperti ini, maka dia nanti akan tidak mengeram lagi. Jadi besok ataupun lusa dia sudah bisa fokus bersama umbaran ya. Dengan jantan dan betina, kita tentunya memberikan pakan nutrisi yang baik untuk dia untuk bisa bereproduksi lagi ya, reproduksi lagi untuk telurnya. Jadi seperti itu treatmentnya teman-teman. Nah, itu pembelajaran untuk indukannya. Nah, kita selanjutnya ke pakannya. Tadi saya bercerita di awal itu pakan yang kita gunakan pada saat ayam ini sudah umurnya 1,5 bulan.
untuk mengefisiensikan uang keluar ya. Jadi di sini saya memberikannya itu daun kates ataupun daun pepaya. Terus kalau ada nasi-nasi sisa silakan, tetapi nasi-nasi sisa itu dicuci dulu ya teman-teman ya. Nasi-nasi sisa itu dicuci dulu, terus ditambah dengan daun singkong, terus batang pisang bagian dalamnya. Nah seperti ini. Nah ini bagian dalamnya, bagian tengah batang pisang itu bisa dicincang-cincang ya. Nanti untuk bonggolan yang besar saya taruh di sini karena nanti yang besar ini akan matok-matokinnya, menjadi tambahan nutrisi bagi dia. Nah seperti itu. Nah jika volume ataupun banyaknya dari nasi sisa ataupun dari cacahan-cacahan daun-daun yang kita cincang tadi, itu 50% sudah bisa kita campurkan dengan resep ya, ataupun pakan pabrikan. Terserah mau yang kasar ataupun yang halus. Dicampur di sini teman-teman. Jadi 50% dari hasil racikan kita, 50% dari pakan pabrikannya. Nah, jadi tidak mutlak ya 100% untuk pakan mereka dari pabrikan. Sampai usia berapa? Sampai mereka nanti usianya ya sudah bisa menghasilkan 1,3 kilo ataupun 1,5 kilo ya bagi pejantannya. Itu prosesnya bisa di treatment selama 120 hari ke depan. Dari mereka usianya 1,5 bulan. Jadi dihitung dari mereka lahir sampai usia 120 hari, si pejantan sudah bisa mencapai 1,5 kilo. Dan betinanya bisa 1,2 ataupun 1,3 teman-teman. Dan ini tadi saya baru saja selesai memberikan makan. Mereka ini lihat temboloknya itu sudah sangat kenyang-kenyang ya teman-teman ya. Sudah sangat besar temboloknya. Dan kondisi ayam ini beda teman-teman. Bedanya apa? Saat kita memberikan pakan racikan, memberikan daun singkong, memberikan batang pisang, memberikan daun pepaya, kita tambahkan lagi induk kunyit teman-teman. Induk kunyit, garam, dan bawang putih. Jadi tambahan induk kunyit, bawang putih dan treatment untuk jamunya itu bisa dilakukan 5 hari sekali. Yang lainnya hanya dicacah-cacah ataupun ditambah dengan pur tadi ya. Kalau untuk tambahan bawang putihnya, garam, sama induk kunyit itu tadi, itu bisa dilakukan 5 hari sekali. Untuk jamu mereka teman-teman, hasilnya daging mereka ini lebih empuk dan jelas kekuatan fisik mereka ini menjadi 300% lebih baik dari yang tidak memakai itu. Nah, contoh nyatanya kalian bisa lihat pada kakinya teman-teman. Nih, kalian bisa lihat pada kakinya ini warnanya kuning teman-teman. Kakinya ini kuning dan ciri-ciri ayam kampung yang sangat sehat itu adalah kakinya warna kuning. Nah, kalian bisa lihat semuanya ini teman-teman, kakinya sangat kuning pekat ya. Bisa dibilang seperti kuning telur ya. Nah, jadi kalian bisa saksikan ya. Itu bedanya, ayam kita sehat dan bulunya itu di bagian punggung-punggungnya ini berisi semua teman-teman. Nah bedanya pada saat kalian menggunakan pakan pabrikan, apalagi ini kan dia secara tidak langsung tidak kena sinar matahari ya. Walaupun nanti ada rembesan-rembesan sedikit, kandangnya terbuka. Tetapi pada umumnya jika kalian perhatikan itu, bulu-bulu ayam yang menggunakan pakan pabrikan 100% itu bulunya tidak lebat teman-teman. Tetapi ini lebat teman-teman. Karena kandungan serat dari campuran-campuran makanan ini sangat membantu pertumbuhan bulu mereka. Nah, seperti itu pembelajarannya teman-teman. Jadi bisa kalian terapkan pada saat kalian nanti sudah memulai ataupun yang belum memulai ya, bisa menggunakan pakan alternatif ini seperti metode-metode yang saya lakukan. Nah, ini untuk kondisi anak ayam yang usianya sekitar baru 3 minggu ya. Nah, ini baru 3 minggu teman-teman. Dan ini 100% pakannya pakan pabrikan. Saya memberikannya sudah kasar, purnya sudah kasar ya. Terserah kalian menggunakan merek apa. Ini 511 kalau tidak salah. Tetapi ini sudah sangat baik kondisinya karena saya menggunakan metode jamu juga ya. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Itu jamunya seperti apa, kalian bisa cek. Saya sudah upload teman-teman. Jadi kondisi ini sangat sehat teman-teman.
Nah, nanti kalau sudah usianya 1,5 bulan, baru saya pindah kemari. Nah, terus yang ini pindah kemana? Yang ini pindah lagi ke bawah, ke kandang yang sudah beralaskan bawah ya, dasar tanah dan disampur sekam. Saya sudah persiapkan semuanya untuk mereka. Baik itu untuk tempat tenggerannya. Saya sudah memikirkan dari bawah mereka lompat ke tengah dan ke atas. Untuk tempat mereka bertidur. Karena sifatnya nanti akan berubah pada saat mereka itu sudah memasuki 2,5 bulan ya. Tidur mereka tidak lagi di bawah-bawah ya. Mereka harus nengger menggunakan kekuatan kaki mereka. Seperti itu dia teman-teman. Nah, lihat ini. Ini kita kembali lagi ke ayam yang mengeram tadi ya. Nah, setelah saya cuci, saya mandiin, dia akan berusaha berjemur. Dan ini treatment dilakukan 3 kali saja, maka dia akan normal kembali. Dia akan memulai untuk makan-makan. Proses seminggu kemudian dia akan bertelur lagi teman-teman. Pastinya sudah dikawini oleh pejantan ya. Makanya pejantannya ini sangat spesial kali perlakuan kita ya. Kita itu memberikannya 4 hari sekali 1 butir telur ayam kampung kepada dia. Nah, makanya dia tetap segar, tetap sehat, dan tetap mengawini indukan-indukan. Walaupun terbilang banyak ya 9, tetapi dia masih mampu. Tergantung dari kita menservis dia ya. 4 hari sekali. Itu ada juga videonya yang sudah saya upload. Kalian bisa cek. Lihat ini teman-teman. Dia sudah mulai berjemur. Ini proses relaksasinya sudah mulai normal ya. Begitu deh teman-teman. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar apa? Saya rutin 2 hari sekali setiap jam 8 malam saya upload video-video pembelajaran untuk peternakan ayam kampung. Oke? Salam sukses terus dari JP Ternak Kampung.